kenapa ID IG-nya itu Kebo Bunting. Aku ngerasa justru punya bisnis itu kayak kerja 24 jam. Karena kan kayak kita nggak tahu nih, misalnya jam 11 malam tiba-tiba ada krisis apa gitu. Karyawan emang total udah berapa? Sekitar 40. Really? Itu satu toko yang di sana itu 40 orang karyawannya. Sama kerotian lah. Ih keren loh, 40 orang. Ngatur orang sebanyak itu gimana? Kayak guru-guru PAUD di desa-desa itu tuh banyak yang tidak digaji juga gitu. Atau mereka udah berbulan-bulan tidak menerima gaji. Emang ada yang gak digaji? Ada. Terus dia hidupnya dari mana? Guru-guru itu? Now you are listening to the Spice Guy. Guys, jadi waktu itu saya lagi buka Tokopedia sama Shopee. Terus lagi mau beli roti ceritanya. Saya tuh buka ini Tokopedia Nyam. Oke. Buka Tokopedia Nyam, cari nih brand-brand apa nih yang bisa dicobain. Terus berhenti di toko roti Eneng. Itu pas lihat sudah terjualnya, men, gila gede banget loh. Itu kayak puluhan ribu, 10.000, 20.000 tuh angkanya fantastis banget gitu. Terus kayak toko roti lain nggak segini nih gitu kan. Itu rahasianya apa sih? Boleh sharing? Anyway, kita welcome Roti Eneng. Thank you banget udah datang ke sini. Thank you udah diundang ke sini. Boleh dong ceritain nih, ini kenapa sih kok bisa jualan tuh sampai gede banget gitu loh? Sebenarnya kita itu baru masuk ke marketplace itu during pandemic. Karena waktu itu kan kita harus tutup toko lah ya. Oke. Waktu itu Roti Eneng salah satu yang paling pertama tutup karena setelah ada kejadian aku mikirnya ini Bentar, kejadian apa nih? Maksudnya kejadian ada di Indonesia waktu itu COVID kan, tuh. COVID masuk. Terus kayak kita belum tahu cara menanggulanginya kan. Terus aku mikir kalau sampai karyawanku kenapa-napa, itu aku juga nggak tahu harus gimana gitu. Jadi akhirnya sebelum yang lain tutup, sebelum ada peraturan dari pemerintah, kita udah tutup duluan. Oh gitu. Ya jadi selama 1,5 bulan itu kita tutup, itu tuh bener-bener kayak aku mikirin gimana ya caranya supaya tetap survive gitu. Akhirnya mikir-mikir, ya udah kita coba deh buka di marketplace. Oh jadi memang sebelumnya sudah punya toko offline yang di Gandaria itu? Gandaria. Itu emang dari tahun berapa yang di Gandaria? Gandaria itu dari tahun 2017 awal. 2016 kayaknya. 2016, oh iya itu 2016 udah akhir 3 tahunan baru COVID gitu ya kayaknya ya? Iya udah 4 tahunan ya? Oh dari dulunya itu rumah atau apa sih sebenarnya? Iya difungsikan rumah sih sebenarnya, kayak emang nyarinya tuh mikirnya nggak mau Jakarta macet ya, supaya nggak perlu traveling jauh. Jadinya aku nyarinya tuh yang bisa buat tempat tinggal dan bisa buat usaha. Maksudnya emang rumah pribadi ini maksudnya? Nyewa sih tapi long term. Iya ini long term banget kok dari segitu kan. Jadi konsepnya rumah ada, sebutnya apa sih, coffee shop atau bakery atau apa sebenarnya? Karena aku lihat jual makanan dan minuman kan. Coffee shop and bakery kali ya? Coffee shop and bakery. Terus akhirnya dari situ memutuskan untuk COVID tutup 1,5 bulan. Habis itu? Kita buka di marketplace, kita coba. Terus kayak, awalnya kita masih yang kayak manual gitu lah, kayak tradisional WhatsApp-WhatsAppan gitu. Terus orang jadi kalau mau pesen ya WhatsApp gitu. Terus aku yang masih jawabin sendiri gitu sebelum ada admin. Itu WA dulu. Udah gitu masuk ke marketplace gitu, kita coba belajar, ternyata berkembang. Karena orang-orang kan setelah during pandemic tuh ngelihat habitnya ya, orang tuh emang seneng belanja. Iya kan, maksudnya kenapa aku buka di marketplace juga karena kayak gitu sih, kayak aku aja selama pandemic itu buka marketplace terus kan gitu. Ya udah, habis itu mulai ngobrol sama orang di marketplace-nya untuk nyari tahu gimana sih supaya bisnisnya bisa grow. Kayak gitu sih, and mereka membantu sih menurut aku. Apa yang mempengaruhi dengan obrolan tersebut? Strategi apa yang dilakukan? Ya itu Tokopedia Nyam gitu kan dulu, gitu kayak mereka ngelihat kita oke, mau nggak dimasukin Tokopedia-nya, mau nggak berpartisipasi misalnya kayak gitu. Ya udah terus kayak ya boleh deh kita coba gitu dari yang paling kecil dulu, terus kayak kita mulai naikin budgetnya gitu. Itu iklan maksudnya? Sort of iklan sih. Oh jadi bayar iklan, promo tapi ya, ke Tokopedia-nya. Betul. Itu sebulan bayar iklan berapa? Nggak terlalu besar kok. Masih affordable lah, masih within the budget. Aku lupa sih, tapi maksudnya around berapa kira-kira aja? Kayaknya nggak nyampe 10 juta per bulan. Iya. 10 juta budget iklan.
oke lah Iya. dengan penjualan seperti Iya, itu iya. gitu kan. Oke banget. Wow. Terus jadi rahasianya karena iklan. Nggak juga sih. Aku percaya once orang nyoba, kalau produk kita bagus, orang pasti beli lagi gitu. Kalau kita Iya beriklan, sih. terus kayak orang nyoba, Nggak terus mau nggak coba enak, lagi. orang pasti juga nggak beli lagi. Karena Benar. banyakan kalau dari database, kita banyakan repeat order juga. Setuju sih. Aku sebelum ini aku udah coba dulu. Yeay, Dan thank you. emang enak. Aku coba yang apa sih, yang pisang itu, terus bakso, Tokyo banana, ya. bakso itu suka banget. Dia tuh apa namanya, kayak ada manis gitu ya. Jadi aku biasa kalau yang bakso tuh biasanya dulu suka beli sebelum tahu Neng ya. Aku beli di Holland Bakery tuh. Kan ada yang bakso tuh. Iya. Biasanya di situ. Terus menurut aku kalau yang ini dagingnya tuh berasa ya. Dagingnya berasa, terus manisnya juga berasa ya. Every business bakery khususnya pasti punya ciri khas masing-masing ya. Tapi termasuk yang enak kayak gitu. So, Thank you. congrats ya. Makasih. Kalau di Tokped gedean mana penjualan? Lu lihat yang Shopee lagi. Jujur kegedean di Tokped sih. Itu ya, karena iklannya. Enggak sih, karena kalau lihat dari habitnya orang gitu ya, itu lebih banyak tuh beli perintilan gitu kan, terus make up cewek-cewek, baju, clothing line gitu kan. Nah kalau makanan orang itu kebanyakan belinya di Tokopedia. Jadi menurut aku kayaknya emang dua hal yang berbeda. Iya sih. Karena aku juga nanya beberapa brand yang aku kenal gitu, terus kayak mereka pas ada di Tokopedia dan di penjualannya emang lebih bagus di Tokopedia kalau untuk makanan. Gitu. Tapi kalau online sama offline kencengan mana? Selama pandemik itu sebenarnya kencengan online, tapi sekarang ya biasa kan orang masyarakat berubah kan Iya, habitnya. benar-benar. Setelah sekarang udah selesai pandemik, balik lagi ke offline sih tetap. Jadi offline itu justru malah lebih kencang sekarang. Iya betul. Oke, ini sejak kapan tuh, tahun berapa kira-kira mulai berubah shifting masyarakat nih? Shiftingnya itu mulai dari 8 bulan terakhir ini sih menurut aku udah back to normal, orang-orang udah Orang udah nggak percaya COVID lagi udah gitu ya. nggak ada yang pakai masker lagi kita lihat Iya kan. sih, benar. Aku pikir tadinya kayaknya lebih mungkin setahun Mungkin ya, setengah. tapi bener-bener normal sih menurut aku kayak 8 bulan ini itu. sih ya, berasa. Jadi order yang puluhan ribu itu, ini guys, kan kalau aku hitung ya, ini soal ngitung gitu ya. Biasanya tuh yang ngitung tuh Dirjen Pajak tuh. Oh baik. suka ngecek, oh ini toko ini Kita bayar udah pajak kejual langsung. segini. Iya, biasanya gitu ya Soalnya cerita-cerita. Roti Neng itu kebetulan seberangan sama kantor pajak. Oh gitu. Iya. jadi gitu tuh, dengar dari cerita teman-teman gitu, katanya oh ini udah terjual sekian di marketplace, datanya sekian kayak gitu. Nah ini kalau aku hitung ya dari Tokped tuh itu kayaknya udah jutaan piece pastinya. Oke. Aku aja nggak ngitung. Malah gue yang ngitungin ya. Gitu. Itu I think sebuah kesuksesan yang harus kita syukuri dan kita banggakan juga gitu ya, dan mudah-mudahan bisa ditiru sama UKM yang lain juga gitu. Jadi pertama tadi yang aku tangkap emang ya produknya harus enak dulu. Kalau produknya nggak enak ya percuma lah diiklanin. Dan yang kedua, yang iklan juga tetap gitu kan ya. Iya, kayak tetap harus sih, maksudnya budget marketing tuh buat aku tetap harus ada sih. Gitu ya. Iya. Dari yang online dia coba akhirnya switch ke offline. Ada nggak yang begitu? Maksudnya? Jadi orang beli online, dia coba nih. Okay. Enak nih. Terus akhirnya dia, ya gue gak mau online lah, gue langsung beli aja offline ke tokonya misalkan. Ada sih kayaknya sih, karena kayak kalau ngobrol sama anak-anak Roti Neng tuh ada yang kayak, ya aku taunya dari misalnya Instagram gitu, atau taunya dulu aku suka beli di marketplace gitu ya. Terus sekarang itu jadinya kayak, karena aku pengen mampir nih, akhirnya aku bisa mampir nih ke coffee shopnya, biasanya cuma online. Kadang ada posting kan, kayak mereka posting kayak gitu, akhirnya bisa mampir gitu. Oh, nangkep. Udah sering beli tapi baru sekarang dateng gitu. Oh, jadi mereka tetap penasaran tokonya di mana. Iya kan seru ya kalau ke toko tuh bisa milih-milih sendiri. Benar. Kan soalnya. Emang semua varian ready di toko? Hampir sih, karena kan kita central kitchennya tuh cuma beda beberapa rumah. Jadi kita baking tuh setiap sehari 3-4 kali. Jadi selalu rotinya fresh. Iya bener loh. Waktu itu beli, terima tuh masih hangat loh. Iya beneran. Ingat. Jadi itu tuh pakai Gojek instan gitu kan ya. Iya. Ya iyalah kalau nggak instan, ntar nyampenya besok kan udah nggak enak kan. Iya. Karena kan sekarang yang same day tuh 8 jam bisa dihitung besoknya katanya. Oh, oke. Gitu. Jadi pas nyampe instan, oh masih hangat nih. Pas coba, oke enak. Walaupun ujung-ujungnya karena belinya banyak taruh di kulkas lagi ujung-ujungnya. Iya, nggak apa-apa. Diangetin lagi. Ngangetin yang bener gimana sih roti? Aku biasa cuma di pan doang.
Kalau Oke, aku jarang sih microwave roti karena bikin lebih keras kan. Atau di oven aja bentar beberapa menit. Masih enak gak tuh ya? Oke kok, masih enak. Masih oke ya. Aku lupa sisanya siapa yang ngabisin ya. Kayak gue gak kebagian sisanya. Wow. Nah, katanya ada snack box juga ya. Iya. Itu berarti buat apa, acara? Biasanya kadang acara kantor, atau acara kedukaan, atau kadang sekolah gitu, atau masjid, gereja gitu. Oh, mesen tuh ya. Iya. Oke. Nah, sekarang gini. Banyakan mana yang pesen snack box gitu ke kantor atau yang datang makan di tempat? Tetap makan di tempat. Really? Tapi Wow. makan di tempat itu banyak kan juga ibu-ibu tuh take away loh kadang-kadang. Cuma ngeliat-ngeliat roti, ambil bawa pulang. Bukan makan di situ? Bukan makan di situ sebenarnya. Kalau yang makan di situ selain roti ada menu apa aja? Kita tuh ada pasta-pastaan, nasi goreng, gitu-gitulah. Terus ya kopi. Terus orang kalau ke situ lebih pilih beli roti atau makan pasta-pasta itu? Tetap roti sih sebenarnya. Cuma emang roti kita biasanya di situ tuh yang famous tuh roti bakar. Wah, itu nggak ada di marketplace kayaknya. Nggak ada. Kenapa? Kita awal buka roti Eneng itu dulu tahun 2014 tuh emang roti bakar dulu. Itu ya yang kayak dikasih butter gitu. Betul, dulu waktu itu uniqueness kita adalah rotinya kan bikin sendiri. Aha. Selainya juga kita bikin sendiri. Oh. Jadi beda nggak yang cuma dikasih keju atau susu kental meses gitu. Enggak, kita bikin selainya sendiri. Bikin selai sendiri. Jadi rasa-rasanya tuh aneh-aneh, ada Earl Grey, ada cream cheese blueberry, ada Wah, chocolate sayang. melt gitu-gitu. Nanti aku cobain deh ya yang Iya. ini. Terus selai itu bikin sendiri sekarang memang dijual eksklusif di toko atau istilahnya udah ada di supermarket? Sekarang kita paling di marketplace kita jual sama di toko aja. Itu udah ada lengkap sertifikatnya halal misalkan. Halal itu kita lagi proses kok. Lagi proses Proses, ya. ya. Oke. Wow, udah berapa lama tuh kayaknya? Kan lama kan urus halal ya. Urusnya lama, lumayan lama. Lumayan Karena lama. begitu ada satu yang itu kita ngulang lagi dari awal kan. Apa tuh, dokumen atau Kayak bahan-bahan? brand misalnya kan teh gitu ya misalnya. Terus kan kita mungkin pakai teh organik lokal gitu. Terus mereka belum punya sertifikatnya, which is kita harus nge-replace itu. Jadi kita nyari dulu bahannya kan yang bisa sesuai. Kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya kalau lama. aku yang lama tuh kayak gitunya. Oke. Selai itu kira-kira potensinya gimana sih untuk di market Indonesia nih? Menurut aku sih cukup besar ya, karena kan kayak sarapan pakai roti kan, orang Indonesia kadang pengen cepet gitu kan, butuh selai kan. Udah gitu awalnya aku bikin selai ini gini, dulu kan kita buka itu cuma roti bakar doang kan. Udah gitu aku tuh setelah setahun aku tutup roti Eneng, aku balik kerja kantoran. Karena kan ngerasa aduh sayang nih, maksudnya kayak karir aku. Jadi roti Eneng itu gini, aku kerja kantoran terus buka roti Eneng itu cuma Sabtu Minggu. Ini tuh percobaan, aku pengen belajar bisnis gitu ceritanya. Terus setelah setahun kan Senin sampai Jumat ngantor, Sabtu Minggu buka roti Eneng, lumayan capek kan. Jadi kayak aku agak masih takut gitu, aku nggak yakin gitu kayak ini bakal long lasting gak ya roti Eneng. Jadi aku balik lagi ngantor. Tapi aku mikirin nanti orang-orang lupa roti Eneng ya gitu. Akhirnya si roti itu selainya sama rotinya aku jual terpisah. Jadi kayak oh iya kalau mau roti bakar kangen, ya udah beli roti sama selainya aja, bakar sendiri di rumah. Bisa, benar-benar. Awalnya gara-gara kayak gitu sih. Makanya muncul yang kemasan itu dari situ. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita pause dulu nih ngomongin si roti Eneng nih ya. Sebenarnya ada hal lain yang aku tuh justru tertarik banget. Karena background kita sedikit sama gitu ya. Soal pengalaman di agensi. Ya, as copywriter atau copywriting sebutnya yang benar. Profesi? Copywriter. Boleh ceritain nggak pengalaman di agensi sampai ke roti Eneng? Jadi kita mundur dulu nih sedikit. Iya, oke. Menurut aku sedikit banyak ini sekarang pengalaman aku di agensi membantu aku sih nge-build roti Eneng gitu. Karena setelah waktu itu kan lumayan lama ya, aku setelah 9 tahun kalau nggak salah kerja di agensi, terus aku ngerasa aku tuh ngegedein brand orang lain terus gitu. Terus kayak ini kan challenge baru lah buat aku, kalau aku punya brand sendiri tuh aku bisa nggak sih ngegedein brand aku gitu. Nggak cuma brand yang udah established doang nih gitu kan, yang bisa aku kerjain gitu. Makanya itu salah satu kenapa akhirnya muncullah si roti Eneng ini. Terus waktu muncul roti Eneng ini kan sebagai anak agensi gitu kan, aku kayak selalu nyari apa sih yang bikin brand aku tuh unik gitu, apa sih produk yang harus keluarin biar kayak beda dari yang lain gitu. Aku mau
brand aku tuh soulnya seperti apa sih. Mungkin kalau aku gak kerja di agency, aku gak akan mikirin sedeep itu gitu. Kayak di Instagram itu atau di sosial media itu aku mau lihat aku pengen orang melihat aku tuh seperti apa. Branding kayak banget gitu. ya. Iya, maksudnya adalah gitu-gitunya lumayan aku pikirin. Kenapa kan namanya Roti Neng kayak tadi kita ngobrol kan, karena emang aku tuh dipanggil oleh keluarga dan teman-teman dekatku tuh Neng gitu, nenekku Sunda gitu-gitu. Balik lagi ke yang copywriting itu ya, copywriter itu ya. Itu kerjanya ngapain sih? Kebanyakan tuh bikin konsep iklan, terus kayak misalnya ada satu brand gitu dia mau komunikasi, biasanya kita yang bikin kayak ibaratnya blueprintnya lah, komunikasinya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh mau dibawa kemana sih? Terus kan kayak let's say siapa ya? Contohnya ya. Brand maksudnya? Iya brand, let's say bank ya misalnya. Kayak bank ini punya produk baru lah gitu ya. Targetnya ternyata adalah orang-orang tuh bukan yang pengusaha, tapi justru anak-anak umur kayak 17 tahun sampai 21 tahun nih. Pasti ngomongnya beda dong. Kalau kita ngomongnya yang lebih mature kan mungkin pasti ngomongnya tentang KPR. Misalnya misalnya kayak ntar beli rumah nih, refinancing, beli mobil gitu kan. Persiapan pernikahan. Tapi ke anak-anak umur segitu ngomongnya apa sih? Mungkin mereka belum mikirin sejauh itu. Mereka tuh maunya mungkin beli sepatu baru gitu kan, baju baru, lifestyle gitu kan. Bisa makan enak, ngajak cewek ngedate gitu. Berarti ngomongnya seperti apa? Bahasanya yang akan digunakan oleh bank itu seperti apa ke mereka? Kayak tone-nya seperti apa gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang dikerjakan. Itu yang dikerjakan. Terus skripnya seperti apa gitu. Berarti kalau iklan termasuk bikin skrip iklannya gitu bikin? Itu bukan tugas siapa? Sutradara atau siapa? Enggak, biasanya dari agency itu justru kita akan meng-hire production house ya, atau director gitu. Dan kita akan ngerjainnya bareng. Jadi si production house yang bikin si iklannya, videonya gitu, kita yang supervisi. Jadi ya teamwork lagi sih. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Gimana cara memilih gaya bahasa yang sesuai dengan sebuah brand? Contoh Roti Neng deh misalkan. Sebenarnya gaya bahasanya apa sih? Katanya kan kalau mau milih kata kamu atau Anda aja tuh kan ngaruh ya. Betul. Kalau kayak Roti Neng nih komunikasinya sebenarnya gimana sih? Aku sih kayak lebih ke temen ya, maksudnya lebih hangat, casual aja gitu. Terus kayak lebih ke ngobrol sih, makanya kadang-kadang dulu waktu aku masih sering bikin caption kan, ya sampai sekarang sih. Cuma dulu aku sering bikin caption, aku cerita tentang journey Roti Neng itu lebih ke orang ngelihatnya as a person sih, kayaknya ngelihatnya bukan as a brand gitu jadinya. Karena aku bener-bener cerita aja. Atau misalnya contoh deh paling simpel, harga bahan-bahan naik gitu kan. Aku as a brand gitu ngomong aja gitu, sorry banget kita harus naik harga nih karena bener-bener harga bahan-bahan tuh udah mulai naik nih, gini-gini. Bener-bener aku cerita aja. Gaya bahasanya begitu. Gaya bahasanya gitu, casual tapi sopan ya. Coba kalau misalkan brandnya brand serius, gaya bahasanya dengan case yang sama akan gimana? Beda sih. Aku pasti gak akan ngomongin kayak sorry nih harus naikin harga gitu kan. Aku pasti kan ngomongnya mungkin saya gitu kan. We have to naikin harga karena emang kualitas kita tuh selalu terjaga. Maksudnya lebih gitu kan, selalu terjaga, kita nggak akan compensate lah buat rasa kita gitu, karena we're the best lah gitu, ya kan? Maksudnya benar. Asli beda gitu, dong. Beda. Itu sebenarnya kuliahnya ada khusus atau ada sertifikat atau apa? Aku nggak tahu kalau sekarang, tapi kalau dulu aku itu emang anaknya introvert, jadi aku lebih suka nulis, maksudnya dibanding ngomong gitu. Dulu betul kayak hal-hal yang personal gitu, aku lebih suka nulis untuk ngeluarin perasaan aku dibanding aku ngomong gitu. Jadi zaman dulu nih aku tuh punya blog gitu, terus satu hari ada creative director baca blog aku, terus aku ditawarin lah jadi copywriter. Makanya aku kayak, pekerjaan ini tuh eksis ya. Makanya yang jadi copywriter itu biasa banyak yang jurusannya tuh random. Bisa ada yang dari
apa ya, hukum lah gitu atau accounting, tapi biasanya basicnya suka baca dan suka nulis. Berarti kalau mau nge-hire copywriter dia nggak punya blog, jangan ya. Nggak juga, cuma masalahnya anak-anak zaman sekarang gitu, kalau dulu aku ya misalnya anak-anak di bawah aku gitu, mereka tuh udah suka baca buku. Karena kayak yang dibaca itu kan sosial media doang, caption. Iya. Dan itu kan beda rasanya. Bener kan? Dan semakin kita sering baca buku gitu dengan penulis yang beda-beda, itu tuh akan ngerti gitu, oh cara nulis yang enak tuh gini. Oh, kalau baca tulisannya si ini tuh feelingnya tuh seperti ini. Baca tulisannya ini feelingnya seperti ini. Dan itu bisa akhirnya kita turunkan ke tulisan kita. Kira-kira seorang copywriter itu harus bisa fleksibel menyesuaikan klien, atau emang dia punya ciri khas khusus yang ya jadinya kita memilih copywriter yang sesuai ciri khasnya dia? Kalau di kerjaan sih ya idealnya kan mungkin kayak oh ya lo mau hire gue gitu ibaratnya kan, ya sesuai yang gue tulis, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Kita harus menyesuaikan brandnya apa, karena yang akan kita pegang tuh brandnya banyak. Ada brand yang ibu-ibu, tiba-tiba ada yang target marketnya bapak-bapak gitu, anak muda, anak kecil kadang-kadang gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, kalau ngomongnya ke ibunya seperti apa, ngomong ke laki-laki itu seperti apa. Biasanya juga kita kan tim ya, jadi kayak oh kalau laki-laki tuh lebih ke ego mungkin ngomongnya gitu, lebih ke image gitu misalnya. Kalau ke ibu itu biasanya yang penting tuh anak-anaknya. Ibu itu akan kayak anak yang ngomong apa, anaknya suka, ibunya pasti ngikut. Bener kan? Kayak gitu. Alright. Jadi beda-beda. Terus tiba-tiba jadi host TV tuh gimana nih lompatnya? Karena aku suka jalan-jalan kan. Terus kayak waktu itu ada buka casting, terus pengen aja sih nyoba sesuatu yang baru. Waktu itu kan aku baru kerja di agensi juga beberapa tahun. Terus kayak aku mau nyoba sesuatu yang baru. Kayaknya jalan-jalan gratis menarik nih gitu kan, waktu masih muda kan. Terus kayak coba casting, terus diterima gitu. Ya udah deh, akhirnya aku mencoba. Udah sesimpel itu? Sesimpel itu. Bukan karena ada orang dalam misalkan? Enggak sih, kebetulan sih. Maksudnya terus oke, ternyata emang terus aku juga belajar jalan-jalan karena kerjaan sama biasanya kan kita kerja terus breaknya jalan-jalan, itu juga feelingnya tuh beda. Apa bedanya? Beda, sama aja kayak dulu aku nulis itu buat kesenangan aku pribadi kan. Aku nggak perlu mikirin gitu orang yang baca akan mikirnya apa, bener kan? Tapi begitu itu jadi kerjaan terus kita dibayar untuk itu kan jadi tanggung jawab dan pasti ada pressure tersendiri. Gitu. Kebayang. Jadi yang biasanya kerja terus pengennya liburan jalan-jalan, ini jalan-jalan pulang ke rumah itu liburan. Kebalik ya? Iya, balik. Kalau jadi host TV itu untuk acara gitu tuh dibayarnya tuh per episode, per hari, per bulan, per kontrak atau gimana sih? Biasanya per episode. Per episode. Satu episode bisa berapa lama? Acara petualangan zaman dulu tuh kayak lebih idealis kan. Jadinya untuk 3 episode aja tuh bisa sebulan perginya. Oh, selama itu ya? Jadi lumayan lama. Kalau sekarang katanya sih kan kayak segala sesuatu udah lebih mudah ya, udah bisa dikondisikan gitu misalnya. Jadi kayak lebih cepet lah, berapa hari udah dapet 1 episode. Berarti kalau misalkan misal nih ya, ceritanya mau diving ceritanya. Berarti itu nggak pura-pura ya, bener-bener diving dan harus nunggu istilahnya sampai cuacanya oke untuk syuting. Iya, betul. Jadi makanya bisa lama. Makanya bisa lama. Tapi kan kalau sekarang kadang-kadang misalnya nih ya, diving ternyata udah jelek, tapi kita udah harus berangkat ke kota berikutnya. Nah, terus gimana? Bisa cari footage yang udah ada. Oh gitu. Iya, tempatnya sama ya, sama. Cuma bisa jadi, oh kayaknya udah ada footage nih, beli aja footage. Bisa kayak gitu-gitu tuh masih bisa lah gitu. Iya, kayaknya orang juga nggak notice ya. Orang juga nggak notice, betul. Makanya lebih singkat kan perjalanannya. Ini yang sekarang? Iya, banyak yang kayak gitu. Oh, beda sama yang dulu-dulu. Ya dulu juga mau beli dari mana, footage-nya belum ada. Belum ada, kalau sekarang footage udah banyak yang jual. Oh, jadi yang sekarang itu beli footage dari yang dulu gitu ya? Betul, bisa seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan yang sangat mengganjal. Okay. Kenapa ID IG-nya itu Kebo Bunting? Jadi waktu aku SMP junior high itu kayak aku tuh emang suka makan kan dari kecil. Terus kayak teman-teman aku suka ngeledekin aku Kebo Bunting karena terus aku punya email yang dulu masih Yahoo. Email itu kebobunting@yahoo.com. Terus waktu ada Instagram bingungnya namanya apa. Dan itu masih. Jadi kayak
Terus ya udah deh Kebo Bunting aja deh. Anyway gampang diingat gitu Lucu kan. sih. Gitu ya udah gitu doang, sesimpel itu. Oh, aku pikir kayak emang brandingnya maunya lucu, fun, atau yang kayak gitu-gitu misalkan. Itu karena dari email aku dari SMP Kebo Bunting aja. Bukan apa, ada maksud tertentu gitu ya. Iya enggak sih, dan teman-teman aku dulu kayak ya ibaratnya kita cewek-cewek suka makan terus kita kayak ya itu kita geng Kebo Bunting gitu. Tapi nggak gemuk loh, ini ideal banget loh ini. Jadi gak bunting sama sekali. Terus sekarang fokusnya apa selain roti Neng? Aku punya yayasan. Ada yayasan. Oke, keren. Yayasan apa nih? Fokusnya itu namanya Suka Indonesia Foundation. Itu fokusnya itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Timur. Papua. Di Papua, di Sumba sih sekarang kita lagi fokus. Fokusnya di sana. Betul. Terus itu yayasan pendanaannya dari mana? Teman-teman yang bantuin, kadang dari ya adalah Roti Neng misalnya. Nyumbang gitu. juga ke situ. Kayak gitu. Keren. Terus banyak lah ada donatur yang emang aku mau bantu dong gitu. Ada aja yang kayak gitu sih. Terus aktivitasnya apa? Kesana ngajar atau bikin sekolah atau apa? Kita itu sebenarnya ningkatin kualitas guru dulu. Karena kadang-kadang orang fokusnya itu kan ke bangunan ya. Iya. Apalagi kalau kita yang di kota, terus datang ke daerah, terus ngeliatnya ya ampun bangunannya jelek. Kayaknya orang Jakarta tuh pengennya bikin bangunan sebagus mungkin gitu kan. Iya benar. Sebenarnya percuma bangunannya bagus, tapi tenaga pendidiknya tidak berkualitas. Jadi itu dulu sih yang fokus utamanya itu dulu. Kita pengen punya tenaga pendidik yang berkualitas, guru-guru yang berkualitas. Jadi kita kasih penyuluhan gitu-gitu. Terus juga yang tidak ada gaji kita gaji. Emang ada yang nggak digaji? Ada di terus daerah-daerah. Dia hidupnya dari mana? Guru-guru itu? Ya gitulah ya, maksudnya long story short kayak guru-guru PAUD di desa-desa itu tuh banyak yang tidak digaji juga gitu, atau mereka udah berbulan-bulan tidak menerima gaji. Jadi akhirnya kita yang mencoba menggaji mereka dari sumbangan-sumbangan itu. Kayak kisah sedih gini ya? Gitu sedih ya, enggak ya gitu sih. Tapi iya bener, emang sedih bener. Iya bener sedih, karena ini awalnya nih aku bikin yayasan ini. Jadi tahun 2011 aku tuh ke Papua. Udah gitu ke Papua, aku tahu waktu itu Papua lagi terkenal ya Raja Ampat, ada pangeran si ini datang lah atau siapa lah pokoknya gitulah ya, orang-orang pada datang dari luar gitu kan, sering masuk berita Raja Ampat ini, kita lihat tuh indah banget lah segala macem. Waktu aku ke situ, terus aku keliling ke pulau-pulau kecil gitu, aku ngeliat anak-anak 5-6 SD itu gak bisa baca tulis. Terus aku lumayan kaget, walaupun aku tahu ada ketimpangan ya antara kita yang di Jawa dan di daerah gitu, tapi aku gak nyangka setimpang itu gitu. Terus aku kayak, kenapa anak kelas 5-6 SD belum bisa baca tulis? Ternyata guru-guru yang ditunjuk oleh pemerintah itu kan, biasanya tuh datang ke sana terus kayak, kadang datang ke sekolah cuma setahun sekali, setahun 2 kali untuk absen doang. Jadi murid-murid di sana itu, ya kayak ke sekolah ya tidak belajar gitu. Oke, bentar. Pemerintah menggaji guru untuk pergi ke daerah. Berarti dari kota maksudnya? Betul. Tapi mereka datang PNS ya hitungannya berarti. Tapi mereka datang setahun cuma 2 kali. Jadi misalnya mereka itu harusnya ngajar di pulau A gitu ya. Mereka tinggalnya tuh di Sorong. Mereka tinggalnya di kotanya. Mereka berangkat ke mereka tinggal di kotanya. Mereka ke pulau A ini cuma mungkin setahun sekali 2 kali untuk ya absen, aku nggak tahu. Tapi dia terima gaji gitu. Terima gaji, mereka tetap terima gaji. Tapi nggak berangkat. Tapi mereka tidak berangkat, mereka tinggalnya di kota. Dari Jakarta mereka akhirnya tinggal di kota sama keluarganya. Tapi si guru ini tidak datang. Tapi gini, menjadi guru itu kan menurut aku panggilan ya. Iya. Bener kan? Kadang mungkin kalau tidak terpanggil, kalau tidak punya hati benar-benar untuk melayani, apalagi di pedalaman yang seperti itu susah banget menurut aku. Makanya aku ngelihat, aku kemarin tuh baru balik juga dari Serui, Papua. Guru-guru yang terpanggil itulah biasanya orang yang bukan ditunjuk tapi emang mengajukan diri. Aku juga punya temen yang tinggalnya di pedalaman. Itu benar-benar dia mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak di pedalaman itu. Dan ngajarnya itu bukan ngajar baca tulis ya. Ngajarnya dari awal waktu aku tuh baru tuh mandi aja dulu. Kadang-kadang kebersihan aja mereka tidak mengerti. Itu dan itu nggak digaji yang seperti itu. Mereka kebanyakan tidak digaji. Ini aku jadi bingung sih. Yang digaji nggak datang. Betul. Yang nggak digaji datang. Betul. Karena mereka itu panggilan, punya hati. Dan kadang-kadang yang dapat gajinya akhirnya dari yayasan, foundation. Kadang ada foundation dari luar negeri gitu ya. Akhirnya memberikan mereka lah bagian mereka gitu. Walaupun menurut aku tidak besar ya. Maksudnya tidak mewah gitu. Tapi emang mereka punya hati untuk itu. Ya at least ada lah gitu ya. Betul. Keadaannya sangat memprihatinkan sekali kalau kayak gitu.
Dan kita sangat bersyukur bisa hidup di kota yang akses pendidikannya juga relatif lebih mudah Betul. dan berkualitas gitu lah ya. Kalau dibanding sama yang di daerah itu. Jauh. Makanya sejak tahu itu jadi jauh lebih bersyukur aja sih. Iya sih, aku dengarnya juga kayak speechless ya, mau ngomong apa gitu ya ampun, parah banget. Jadi pergi ke di namanya Suka Indonesia ya. Nah kalau teman-teman mau kontribut ini gimana? Ada open donasi atau gimana? Ada sih, kita juga buka volunteer trip kayak berapa bulan sekali kalau teman-teman mau datang langsung bisa ke sana. gitu ya. Kita bikin sekolah juga sih sebenarnya di Sumba itu. Ada beberapa sekolah yang mesti kita benerin lah PAUD itu. Jadi kayak kalau mau datang langsung lihat gitu, interaksi sama anak-anak di situ juga bisa follow Instagramnya Suka Indonesia Foundation. Guys, wajib follow dan kalau bisa donasi lah ya berkontribusi lah untuk pendidikan, dan kita nggak pandang daerah, suku, agama ya, ini buat humanity ya, maksudnya secara global gitu kan. Betul. Wow. Jadi aku bikin foundation ini tuh bareng temanku namanya Audrey. Audrey ini adalah adik dari Ernest Prakasa. Jadi kemarin itu namanya tim Ernest dari HH Corp ya. Itu sempat main juga ke Sumba untuk jadi volunteer, kayak ada Ari Kriting gitu-gitu sih. Kristo apa ya, gitu ya. Anak-anak stand up, dan mereka bikin kegiatan stand up comedy juga di situ. Bentar, emang pada ngerti bahasanya? Mereka ngerti. Ngerti ya? Mereka ngerti. Nah, jadi mau ngelawak tapi nggak lucu gitu. Ngerti mereka ya? ngerti ya. Ada lagi kayak kira-kira orang nggak tahu nih sebenarnya nih tentang pendidikan di sana. Paling penting menurut aku, kita jangan lihat fokus kadang-kadang kalau yang di kota tuh bangunan dulu gitu. Kadang bangunan itu mereka sederhana udah cukup gitu. Kadang aku melihat kita yang di kota itu banyak menjual kemiskinan. Gimana maksudnya? Kita tuh kayak menjual, misalnya datangnya ke daerah, terus kita ngeliat daerah tuh susah gitu, menjual mungkin di sana tidak ada handphone, anak-anak itu bahkan nggak punya handphone, nggak punya TV di rumah misalnya gitu ya. Terus ke ini itu segala macam. Sebenarnya balik lagi sih, itu menjawab nggak sih kebutuhan? Itu nggak sih yang dibutuhkan mereka? Bener nggak sih mereka tuh butuh handphone gitu? Standar hidup kita sama mereka tuh beda loh. Dan mereka kadang menjual kemiskinan yang kayak kita tuh jadi mengajarkan mereka, hidup kamu tuh susah loh di daerah. Aku pernah ngeliat satu video yang kayak protes terhadap presiden. Kami di sini didengar. Karena aku udah sering ke situ ya. Jadi kayak itu tuh bukan dibikin oleh mereka. Itu dibikin oleh kita yang di kota untuk dibacakan oleh anak-anak itu supaya mengundang simpati orang menyumbang. Menurut aku kita jadi mengajarkan mereka untuk hidup itu harusnya kayak yang di kota ya. Orang itu harus punya handphone, orang harus punya TV. Kalau kita ke situ mungkin dengarnya sedih, tapi mereka tuh nggak pakai sendal, mereka tuh happy loh. Mereka bukan yang kayak miserable, bukan. Kita mau memperbaiki kualitas pendidikannya, bukan berarti kayak karena mereka tuh hidupnya kayak mesti tidak bahagia gitu. Mereka tuh mereka punya ukuran kebahagiaan mereka sendiri, ibaratnya main sama teman-teman gitu kan, lompat-lompatan gitu-gitu. Bahkan mungkin lebih bahagia dari yang di kota. Lebih bahagia dari kita, betul. Benar, sesimpel kayak mau ikan tinggal mancing atau apa, nombak dapat. Main sama ternaknya di situ, mereka udah happy. Main lumpur gitu, mereka udah happy. Main hujan gitu. Jadi jangan memakai tolak ukur kita yang di kota jadi tolak ukur kebahagiaan mereka. Terus kita berusaha memindahkan itu ke mereka. Itu sih yang kadang-kadang aku jadi sedih gitu loh. Kebayang. Wow. Oke, ini kalau kita lanjut lagi akan makin sedih obrolannya. Saya udah sedih juga dengarnya. Oke. Kita lanjut ya ke rotian Jakarta. Ini apa bedanya sama roti Neng? Banyak agensi aku suka sih mikirin satu konsep yang baru kan. Terus kayak di kerotian itu kan beda ya. Itu kan kalau roti Neng di Gandaria, ini itu lebih dekat ke Menteng daerahnya. Ini ada tempatnya juga? Ada tempatnya Coffee juga. Shop juga? Tapi kayak communal space gitu. Terus ada coffee shop lain gitu. Aku cuma jual roti aja. Ada yang jual nasi, ada yang jual lain. Karena dekat ke Menteng gitu, aku merasa melihat mungkin kayaknya opportunity-nya mungkin kayak aku bikinnya panini sandwich. Panini, oke. Jadi aku bedain, ada beberapa roti-roti seperti ininya sama, tapi banyak menu yang tidak ada di roti Neng, ada di kerotian. Panininya bikin sendiri? Panini juga kita bikin sendiri. Oke, seru-seru itu. Terus dikirim ke sana, terus jualan as different brand gitu ya? Oh iya, kita punya kitchen juga kok, jadi kita bake-nya di situ. Di Menteng itu? Iya. Oh, di mana sih? Communal space di mana? Namanya itu Ciasem 12. Ciasem 12. Nggak terlalu jauh dari Cikini lah. Di dekat dari sini kan, kita masih Menteng di sini. Betul. Deket banget dari sini, benar. Iya. Aku cek juga
kok aneh ya, nih kok orang nyantumin Behance gitu ya. Ini terus aku cek ada video-video, oh ini tuh masih apa portofolio agensi yang sebelumnya atau emang bikin agensi baru atau gimana? Aku lebih ke freelance sih. Jadi ini freelance terima juga. Aku kadang-kadang kalau brandnya menarik gitu, challenging gitu, aku masih terima sih kadang. Ngapain nih? As ke creative director sih bikin konsep. Oh, Nggak jadi terbatas iklan juga sih. aku lihat tuh ada Indofood, Semen 3 Roda, Biskuat, Silver Queen, itu semua dibikin itu iklannya. kerjaan aku waktu di agency. Itu Cuma waktu di kayak agency. ada beberapa brand yang kerjaan aku waktu aku freelance juga ada gitu. Terus kayak waktu pandemic itu kita bikin video klipnya Iwan Fals. Aku dan sahabatku sih berdua. Sahabatku tuh direkturnya Bona Palma namanya. Bikin iklan. Bikin video klip Iwan Fals. Bikin video klip Iwan Falsnya. Wow, seru. Kalau brand nih, anggap aku deh nih ya, kayak Raw Food nih kita mau pakai jasanya nih ya. Itu harus nyiapin budget berapa sih kalau misalkan mau bikin iklan seperti itu? Langsung ditembak gitu. Wow, tergantung sih. Kadang aku melihat brandnya sebesar apa sih gitu kan. Kadang kalau brand-brand yang tidak terlalu besar, aku menyesuaikan budgetnya gitu kan. Terus kayak mediumnya yang mau dipakai mau apa aja. Apakah sosial media doang? Oh ternyata budgetnya gede. Mereka skalanya nasional gitu kan. Kayak mau bikin TVC gitu kan. Sampai Papua, Aceh dan lain-lain. Pasti itu budgetnya beda lagi. Atau cuma YouTube doang gitu kan. Atau cuma Instagram doang. Itu semuanya pasti beda-beda sih. Oke, kalau yang anggaplah iklan 30 detik. Misalkan nanti buat taruh di YouTube, iklan di YouTube yang sebelum video play gitu kan, harus siapin budget berapa tuh? Jeng-jeng, langsung ditembak gitu kan, disodori. Tergantung produksinya juga soalnya. Oke, anggaplah kualitas produksinya mau segimana nih? Range aja deh. Paling kecil berapa? Yang aku kerjakan ya? Iya. Paling kecil ya mungkin 500 juta kali ya. 500 juta. Untuk berarti kalau UKM agak sulit ya kayaknya ya untuk spend budget segitu gitu kan. Tapi 500 juta ya kalau penjualannya oke dan hasilnya impactnya oke ya buat branding kenapa enggak kan. 500 juta paling kecil tuh. Paling gede? Udah MM-an ya, puluhan? Iya, MM-an lah. Puluhan, ratusan, belasan ya. Itu udah perusahaan besar budgetnya berarti segitu. Betul. Buat 30 detik atau 1 menit atau? 1 menit cut down 30-15. Maksudnya gimana tuh? Biasanya kan kita bikin video 60 detik, abis itu ada cut down-nya 30 second, 15 second. Jadi di cut down dari video yang 60 detik itu ada versi-versinya. Betul. Kayak gitu. Tapi banyak kan yang kalau kayak gitu emang dari dari perusahaan sih. Gitu. Dan itu kan kayak misalnya 500 juta itu benar-benar bukan bayar akunya sih, emang kan ada tim produksi gitu-gitu. Jadi kayak lumayan karena itu sih output produksinya mau seperti apa sih gitu. Iya, karena kita nggak mungkin nyari satu-satu dong. Pasti mending kayak yaudah lempar ke agensi lo urusin semuanya. Iya, benar-benar kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk brand-brand, ibaratnya kalau brand-brand yang kayak UMKM gitu, aku sih dengan senang hati bersedia membantu. Karena waktu itu, during pandemic namanya itu balik lagi anak agency ya. Kita sempat punya program, aku ngerasa waktu itu Roti Eneng kan dikasih centang biru ya. Terus kayak followernya lumayan lah, maksudnya dengan organik tuh followernya 40 ribuan gitu. Terus kayak selama pandemic apa sih yang bisa kita lakuin? Akhirnya aku punya program namanya Toko Bantu Toko. Toko Bantu Toko. Jadi kayak toko-toko yang baru berdiri pas pandemik atau kesusahan selama pandemik kasih ceritanya ke aku, rough aja ceritanya rough. Ada yang kayak saya single mom, saya ini misalnya dipecat, terus saya buka usaha ini karena ini resep keluarga. Terus kadang mereka ngirimin makanannya atau kadang minta tolong fotoin. During pandemic ya, biasa aku fotoin, terus nanti ceritanya aku rapihin, begitu aku postingnya di Roti Eneng. Ada yang roti juga, ngepostingin kompetitor tuh nggak masalah. Karena menurut aku semua orang punya rezeki masing-masing kali ya. Ini benar-benar diposting di Roti Eneng? Iya, masih ada kok sampai sekarang. Ngepostingin brand lain? Brand lain, ada yang misalnya nasi Hainam, ada yang coffee shop, ada yang roti juga, brownies lah gitu-gitu. Seru banget, Anda baik sekali, benar-benar jiwa sosialnya tinggi. Tapi kok nggak yakin kalau introvert ya? Iya. Kayaknya ekstrovert banget gitu justru. Karena tadi ya dia peduli sama pendidikan di Timur, terus tokonya juga mau bantu toko lain. Wah, harus dicontoh nih teman-teman ya. Seru. Terus kalau apa yang ngebedain workflow di agency sama ketika bikin
brand sendiri gitu ya. Anggaplah UKM lah ya, masih anggaplah sebutnya UKM lah gitu. Apa bedanya sih yang kita bisa dapat belajar dari agensi itu? Di agensi kan semuanya serba rapi ya, apalagi kalau aku di multinational agency tuh bener-bener setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Kayak aku aja, tim aku tuh aku punya project manager sendiri, aku punya partner, art director gitu kan. Ada desain grafis gitu, spesifik gitu. Terus kayak aku punya account, aku punya planner gitu. Sedangkan begitu punya usaha sendiri, kayaknya kerja kan lebih serabutan lah pastinya. Dicampur Kayak semuanya kita harus bisa lah. CEO, Chief Everything Officer. Betul. Ngerasain sendiri juga ya. Iya. Pasti. Dan kalau di agensi sesibuk apapun, begitu kita cuti kan ya kita punya hak gitu kan untuk kayak gue mau cuti istirahat gitu kan. Walaupun masih kepikiran kerjaan, tapi orang-orang kan mikir kalau jadi entrepreneur itu kan kayak enak, waktunya banyak, nggak kayak kerja kantoran yang 9 to 5. Aku ngerasa justru punya bisnis itu kayak kerja 24 jam. Karena kan kayak kita nggak tahu nih, misalnya jam 11 malam tiba-tiba ada krisis apa gitu, Bu, bahan ini habis ternyata misalnya gitu. Atau Bu, si ini kecelakaan gitu kan, butuh ke rumah sakit cepet gini ya. Masa kita nggak menutup mata kan nggak mungkin juga kan. Jadi beneran kadang ya menurut aku kalau aku lagi liburan pun aku selalu standby. Nggak ada libur lagi. Nggak ada libur. Pasti ini kebayang. Terus selama mendirikan Roti Eneng ini, kira-kira struggle-nya di mana sih? Banyak, maksudnya challenge lah ya. Kita bilang challenge-nya apa tuh cerita kira-kira yang middle-nya gimana, yang paling parahnya gimana? Tentulah dari sumber daya manusia, pasti kayak nyari orang yang tepat gitu kan. Apalagi dulu kan awal-awal belum punya nama itu, dan orang-orang itu kan lebih pengen kerja di mall. Kayaknya kalau bilang ke keluarga tuh lebih bergengsi gitu. Oh ya? Betul. Aku juga baru tahu sebenarnya. Oh gitu ya, jadi mereka tidak memilih untuk kerja di Roti Eneng karena pengennya kerjanya di mall. Karena kalau ngomong ke keluarga atau ke teman-teman tuh lebih keren, apalagi yang baru lulus SMA ya. Gitu. Oh gitu. Jadi nyari orang yang tepat itu, terus kan apa ya, namanya manusia lah paling susah lah ya diatur tentunya ya. Kita untuk build connection sama mereka, untuk kita percaya mereka, mereka percaya kita gitu, itu kan butuh waktu. Itulah aku belajar, oh ya ternyata emang investasi terbesar itu adalah ke manusia. Aku belajar seperti itu gitu. Terus belum lagi kayak bahan-bahan kan naik terus, terutama nih setelah Lebaran ya. Kan naik banget. Tapi kan kita kayak bingung ya mau naikin harga juga gimana gitu. Kayaknya nggak tega juga gitu kan. Daya beli tidak sebaik itu gitu menurut aku gitu. Jadi kayak itu gimana mikirin supaya ya tetap affordable gitu. Maksudnya kadang orang kan komplain gitu, kenapa sih kotaknya gak kayak kotak-kotak lain yang fancy gitu, tebel ini. Cuma sebenarnya itu adalah cara aku untuk memaintain harga Roti Eneng itu kalau bisa tetap affordable untuk semua orang. Nggak yang kadang ada kita lihat rotinya enak gitu misalnya, tapi satu harga 35.000 gitu kan. Ini berapa satunya? 16.000-an. 16.000-an. Masih affordable lah ya, maksudnya untuk dimakan sehari-hari. Kayak roti tawar itu juga harganya masih 28.000, 30.000, 35.000, masih segituan gitu. Nggak yang roti tawar sekarang ada yang 100.000 gitu kan, 60.000, 80.000. 100.000 roti tawar apa? Sordo gitu? Enggak, aku pernah kayak milk apa gitu beli harganya 100.000-an gitu. Mahal, maksudnya mahal banget gitu. Buat ini. Ya untuk sehari-hari kan ya nggak semua orang bisa beli harga segitu kalau menurut aku gitu. Kalau ini mungkin harga 30.000 orang masih bisa beli lah sehari-hari kan, anyway nggak tiap hari, pasti 2-3 hari baru beli. Iya benar. Ini expire-nya berapa lama? 3 hari. Tapi kalau di kulkas bisa seminggu. Kalau roti tawar itu pernah ada yang bawa ke luar negeri, banyak itu sama mereka di freezer. Oh ya, freezer pasti aman sih. Gitu. Tinggal dipanasin aja di toast gitu kan. Betul. Ini aku cek ada hampers juga ya. Iya. Itu yang desain siapa tuh? Biasanya aku yang konsepin, terus aku nge-brief desainer. Aku nemu satu pola ya. Nggak tahu kenapa. Kayaknya orang-orang Bandung tuh kreatif, kenapa ya? Iya ya. Beneran deh. Itu kenapa ya bisa gitu? Terus aku nanti kayak ke Bandung tuh bangunannya tuh ya bagus-bagus, desainnya bagus. Pokoknya kreatif isinya orang ya gitu. Iya. Apa Anda juga orang Bandung kan? Apa sih emang di sana tuh emang ekosistemnya begitu, atau ada tuntutan, atau apa sih? Ada benang merah nggak kira-kira? Apa ya? Aku juga nggak mikirin sejauh itu sih sejujurnya. Tapi itu pola kan? Maksudnya ada satu kecenderungan gitu loh. Bener ya, mungkin kayak copywriter aku dulu juga orang Bandung. Oh gitu. Terus
Kayaknya kemarin yang bintang tamu siapa namanya? Anu juga orang Bandung bukan sih? Atau deh, kayaknya ada food stylist gitu, kayaknya tuh orang Bandung juga gitu, dan emang karyanya bagus-bagus kayak gitu. Nah jadi dirimu yang menginikan konsepnya, terus nanti siapa yang kerjain? Desain aku biasa freelance. Freelance. Biasanya orang-orang dulu aku pernah kerja di agensi bareng sih, sejujurnya. Jadi partner aku waktu partner aku dulu waktu di agensi ada beberapa orang, ada 3 orang lah yang pernah aku. Aku udah tahu kurang lebih taste-nya seperti apa, jadi ngebriefnya juga gampang. Kebayang. Foto juga sama gitu? Foto biasa masih foto sendiri sih. Oh itu cakep loh foto-fotonya. Thank you. Iya. Ini kita kemarin kita sampai ngundang food photographer buat ngajarin tim kita di sini. Oh oke. Gitu, yang gak ada salahnya kan buat belajar terus kan. Benar. Terus sekarang Roti Eneng nih yang operasional daily basis tuh siapa yang kerjain, yang handle? Aku punya manajerku, namanya Rizal yang bantuin aku. Apa nih? GM lah kalau bilang. GM, dia ya semuanya ya dari istilahnya penjualan, operasional juga. Iya dia bantuin aku, ibaratnya apa ya? Ya tangan kanan aku lah ya. Kali bener kalau nggak ada dia juga aku akan kepusingan lah. Oke, itu emang temen atau open lowongan waktu itu? Lucunya dia itu dari head bar dulu. Dia itu dari barista. Terus kayak during pandemic dia minta dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Kenapa? Karena dia merasa dia mampu. Dan dia membuktikan dia mampu. Jadi ada beberapa anak aku, selain Rizal juga punya tim. Aku punya head chef yang kayak pokoknya kalau segala sesuatu yang komplain makanan dan rasa, ini adalah si head chef itu bukan urusannya Risa. Ada head baker sendiri yang bantu aku juga. Terus di bawah Risa itu ada Dewi, terus ada yang bantuin aku juga Riri. Nah, pokoknya semuanya tuh jadi saling membantu lah. Terus berarti istilahnya udah bisa tinggal-tinggal lah ya? Lumayan. Tinggal paling dari anak-anak itu akan koordinasi sama Rizal, nanti Rizal koordinasi sama aku. Karyawan emang total udah berapa? Sekitar 40. Really? Itu satu toko yang di sana itu 40 orang karyawannya. Sama kerotian lah. Ih keren loh, 40 orang. Ngatur orang sebanyak itu gimana? Ya itu sih karena menurut aku mereka juga baik-baik. Mereka juga membantu aku dan kita memperlakukan mereka kan as a keluarga ya. Iya. As a family lah gitu. Berarti udah ini bukan UKM lagi berarti. Bukan ya? Levelnya udah bukan UKM. Masa sih? Kan omsetnya kan di atas 4,8 kan? Oke. Iya kan, jadi dilihatnya sekarang itu menurut versi pemerintah ya, dilihatnya dari itunya, gitu. Dirimu nih, aku lihat di IG itu suka banget diving, isinya tuh diving semuanya. Ceritain dong keseruan diving, kenapa memilih itu? Aku suka diem kali ya, misalnya kayak kan kerjaannya sehari-hari meeting sama orang, ketemu banyak orang gitu. Aku butuh waktu untuk sendiri itu. Jadi di dalam air tuh aku ngerasa kayak ya udah aku cuma fokus sama diri aku, napas aku sama Tuhan gitu. Jadi itu kayak meditasi sih buat aku. Ya tapi kan diving nggak diem kan, gerak kan kalau diving itu. To be specific, aku sekarang paling sukanya tuh ke cave divingnya, jadi ke gua. Gila, ini berani banget nih orang satu. Jadi nggak ke laut. Oh, ada tempat kayak begitu ya? Ada. Cave ngambil diving. license-nya beda lagi sih, bukan diving di laut itu license-nya atau misalnya sekolahnya beda. Cave diving itu sekolahnya beda lagi. Ada sertifikatnya semuanya. Iya, itu beda lagi. Kayaknya udah sering keliling ya. Di Indonesia paling bagus di mana kalau mau diving? Laut atau goa? Ya, laut dan goa deh. Kalau laut, aku tetap favorit aku tuh Komodo. Pulau Komodo. Di Komodo, Labuan Bajo. Itu terbaik. Tapi menurut aku semuanya bagus sih. Menurut aku di Indonesia itu emang kita tuh diberkati banget ya. Misalnya kita punya lebih dari 17.000 pulau. Tapi aku nggak pernah bosan-bosan sih ke Komodo. Kayak soalnya setiap tempat itu kayak punya ciri khas sendiri gitu. Kayak bagus deh menurut aku. Aku suka sih Komodo. Walaupun aku udah ke Raja Ampat atau ke mana ya, ke Aceh, ke Sulawesi dan lain-lain, aku tetap suka Komodo. Terus kalau Goa yang paling kaya so far itu di Buton, di Bau-Bau. Karena kan namanya kota 1000 goa ya. Jadi maksudnya gini, ini masuk goa tuh ada airnya gitu. Betul. Terus berenang lah tuh di situ. Terus kita menyelam di situ. Oke, nggak kebayang. Aku dulu pernah nyoba di ini, bukan itu cave tubing ya, yang pakai ban gitu. Iya, tubing. Itu di Wonosari kalau nggak salah. Itu kayak itu keren banget sih gitu. Apalagi yang nyelam ya. Bagus banget. Wow, seru. Terus kayaknya kita harus nyobain nih.
Udah Roti. pernah nyoba sih sebenarnya. Oke. Bukan nyobain nyelem ya, nyobain roti. Oke guys, saya udah pernah nyoba untuk roti eneng ini, emang enak banget. Waktu itu nyobain yang bakso, roti bakso, terus sama yang pisang apa kayak gitu. Kira-kira ada rekomen gak nih mau coba yang mana sekarang? Maunya asin atau manis? Sukanya keju atau coklat? Keju kali ya. Keju ya. Keju aja kita tuh. Ini ada choco cheese. Terus nah, kalau mau 3 musim nih. Ini keju, ini coklat, ini Apa tuh? keju susu. Keju susu. Iya, keju susu ini Cobain ya. salah satu favorit di kita sih. Jadi, tapi manis ya. Oke, thank you. 3 musim. Ini namanya 3 musim. namanya ini loh. Ayam bertelur. Terus apa lagi tuh? Pis cokju. Ini apa? 3 musim. Terus ada lagi yang aneh-aneh deh namanya kalau nggak salah tuh. Roti gendut gitu ya, Iya roti itu maksudnya. montok, roti Itu kenapa namainnya bunting. gitu? Biar lucu aja sih, biar gampang diinget orang. Ini kan namanya roti bunting, habis kalau baru matang tuh dia bener-bener kayak bunting gitu. Mana ini? Iya. Bukan, ini bertelur. Iya, cuma maksudnya in general namanya tuh ke roti bunting. Mungkin terinspirasi dari kebo bunting juga ya. Terus kayak rotinya kalau baru matang tuh bener kayak lagi mekar gitu kan, gendut gitu kayak orang bunting. Oke. Jadi gitu deh. Guys, kita cobain ya. Roti eneng 3 musim. Ini logonya begini ya. Hmm. Oke. Ini logo yang bikin siapa nih? Itu aku dan suamiku. Oke, berdua ya. Sip. Kita cobain ya. Ini 3 musim. Coba Kok yang langsung ingat dulu ini ya? Lagunya siapa ya? Glenn Fredly ya? Semusim ya. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ini baru pertama kali nih. Yang rasa ini ya. Kita cobain. Aduh, deg-degan deh. Keju ini ya? Keju susu. Enak. Soft. Tapi belajar ilmu baking dari mana? Ini resep keluarga sih. Resep keluarga bener-bener. Keluarga punya toko gitu? Enggak sih, justru itu yang membuat beda adalah dulu waktu kita kecil, ibuku tuh suka bikin roti gitu. Terus kayak bikin roti tuh cuma buat kayak keluarga, teman-teman gitu. Makanya yang dipakai karena buat pribadi ya, pantinya kan buat anak-anak gitu. Yang pakai tuh pasti bahan-bahan yang terbaik dong. Karena nggak buat dijual gitu. Itu sih yang bikin beda. Dan kita mempertahankan bahan-bahannya, kita nggak mengganti dengan yang murah gitu sih. Wow. Tetap pakai yang kalau bisa yang terbaik. Enak banget beneran. Terima kasih. Pas udah kelar tuh kayak puas gitu. Tapi kalau kita Thank you. nungguin aku kelar makan ini, nanti podcastnya nggak kelar. Lama ya. Lama. Jadi aku taruh di sebelah sini. Oke. Terus aku minum dulu. Oke, baik. Enak beneran. Thank you. Ini keju aja. Yang satu lagi keju susu. Yang itu keju susu, yang itu keju. Yang itu Ini keju, yang keju Ya, ya. keju susu enak sih itu ya. Karena kalau kata orang-orang kayak roti jadul yang isian jadul gitu, bener. dan sekarang susah nyarinya. Tapi ini lebih premiumnya. Dengan harga 15.000. 16 ribuan. Ini 16 ribuan. Paling murah roti apa? Ada butter sugar itu kayaknya 14.000 ya. Menentukan harga tuh based on ingredients atau based on apa? Ingredients sih banyakan sih. Aku mau nanya gini. Kan kalau roti tuh bikin sebenarnya nggak cuma ingredients tapi juga waktunya, betul ya? Betul. Nah, gimana cara ngitung harga yang benar antara bahan baku sama waktunya? Agak challenging ya. Secara singkat lah intinya apa gitu? Ya, waktu itu tentunya dihitung sih, karena kan kita biasa tuh di tim aku jam 4 pagi tuh udah mulai bikin roti, udah mulai ngaduk 4:30 lah pagi. Subuh. Berarti pagi-pagi udah pada datang tuh ya? Iya, udah pada Dan itu datang. daily. Dan itu daily gitu. Terus kayak kadang baru matang itu tuh ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11. Jadi lama kan? Iya. Matangnya nggak yang kayak cuma 2 jam terus matang gitu. Jadi tentunya roti yang kita jual pun tidak yang mass gitu loh, bisa sehari 10.000 roti, nggak bisa. Jadi itu salah satu menentukan harga lah ya, tentunya gitu. Emang sehari bisa produksi berapa banyak roti? Antara 1.000 sampai 2.000 lah ya. Per hari ya? Ya, tapi 2.000 tuh biasa kalau ada acara, ada pesanan gitu. Biasanya ini doang ya. Roti bening doang tuh mungkin sekitar 1.100. Tapi kan belum termasuk roti tawar, karena roti tawar kita tuh ya best seller juga di kita kan, gitu. Ntar roti tawar tuh ada berapa ratus lagi, terus kan ada roti bakar. Berarti dengan total 40 orang tadi itu bisa menghasilkan 1.000 sampai 2.000 roti itu ya per hari. Perannya. Wah, ini masuk thumbnailnya nih ya, nanti judulnya gitu. Oke.
Mau nanya omset tapi nggak usah ya. jangan Aduh, jangan malu ah. jangan. Aduh. Udah kebayang lah gitu. Terus kalau milih ini kan jadul semua ya, roti Eneng. Ada apa sih? Kenapa sih milihnya yang jadul-jadul gini? Lagi karena emang dari resep keluarga kan. Karena resep keluarga aja Betul, udah. yang kita develop itu cuma panini bread. Panini bread yang Di modern kerotian, untuk kan? kerotian. Untuk rotian. Biasa dari sini, tapi kan kita kembangin lagi gitu. Misalnya based on insight itu, kita tuh punya roti dingin. Kita bikin, ibaratnya ya kita yang pertama kali bikin roti dingin gitu. Waktu itu emang idenya udah lumayan lama. Tapi aku research dulu, kenapa bikin roti dingin? Karena waktu itu lagi jalan-jalan, terus aku ngerasa, kita kan negara tropis ya, panas gitu, nggak selalu kita pengen makan makanan anget gitu. Kadang-kadang kayak pengen lah gitu makan es krim atau yang dingin-dingin. Tapi Benar. aku tuh nggak mau menyimpang, aku base-nya tetap roti. Terus aku bilang lucu kali ya bikin roti dingin. Tapi roti itu kalau masuk kulkas biasa lebih kering karena apa ya, kelembapannya diserap sama kulkas. Iya. Betul kan? Jadi kayak gimana ya kita develop roti tapi bisa masuk kulkas, rotinya dingin tapi tetap lembut. Ya akhirnya coba beberapa kali, coba 2 tahun, kita bisa nih bikin roti yang kayak walaupun masuk kulkas tapi tetap lembut gitu dan dingin gitu, enak, ada krim-krimnya itu. Udah enak gitu. Gitu. Berarti kalau misalkan ada tren menu roti baru, akan mau coba ngikut apa tetap akan istiqomah nih dengan roti jadulnya? Tergantung sih, kan waktu itu orang-orang gini, kenapa sih nggak bikin Korean garlic bread, ingat nggak? Oh iya. Benar kan? Cuma aku ngerasa semua orang waktu itu bikin Korean garlic bread. Jadinya jadi kayak apa ya? Kayak jadi kayak ya udah gitu udah aja. terus abis itu aku ya maksudnya kita lihat dong, biasanya kayak gitu tuh cuma sementara benar. Gitu. Mungkin kalau mau dibikin beda gitu, misalnya aku nggak tahu ya. Oh mungkin trennya lagi ini nih gitu, misalnya Korea gitu misalnya ya. Aku bikin aja rasa bulgogi cheese, kita ada rasa bulgogi cheese by the way gitu. Kayak ya kan maksudnya mengadaptasi si Korea. Oh nih ada mengadaptasi kayak Koreanya tapi ya ini tetap roti kita gitu. Tetap kita punya ciri khas sendiri kan. Iya, kayak mempertahankan gitu. itu ya. Itu sih gitu. Jadi aku biasa nggak langsung copycat aja sih dari tren yang ada. Biasanya aku kembangkan lagi gitu. Kalau collab sama brand lain udah sering? Udah beberapa kali sih ada. Case study-nya boleh sharing nggak? Kita pernah collab sama Tuku Kopi, Nutrisari, terus ada Oten Coffee. Aku mau tanya yang Nutrisari tuh. Itu gimana collab-nya? Jadi kita itu kan punya roti dingin, terus kayak dari varian mereka, dari si Nutrisari ini mereka kirim ke kita. Abis itu kita develop rasa buat mereka. Rasa Nutrisari di dalam roti dingin, jadi kayak waktu itu kan jeruk ya. Iya. Ya, jadi kita bikin yang rasa jeruk tuh gitu. Mereka tanya ada lagi nggak rasa yang kira-kira mau di develop, itu kita develop rasa lychee tea sama itu sih dua itu lychee tea sama itu. Kita coba beberapa, misalnya ada mungkin belewah gitu atau watermelon, ternyata kurang cocok, belum dapet lah kita. Akhirnya kita si dua itu jeruk dan lychee tea. Kalau collab gitu, prosesnya sebenarnya approach siapa sih? Mereka atau roti enengnya? Biasanya sih mereka. Minta tapi karena gini, siapalah aku gitu, ibaratnya tiba-tiba cuk-cuk datang ke Nutrisari gitu misalnya, mau collab dong gitu, kayaknya siapa lo gitu kan. Biasanya karena mereka brandnya lebih besar, ya kan. Jadi ya mereka yang ngajakin lah ibaratnya gitu. Tapi apa yang mereka lihat? Maksudnya ketika sampai brand besar mau mengajak gitu ya, I mean Roti Eneng bukan brand kecil juga. Ini udah harus sudah punya nama dan posisinya ya. Kira-kira as background agency tadi gitu ya, sebenarnya kira-kira apa sih yang dilihat oleh mereka? Kebayang nggak? Jujur aku nggak tahu sih. Tapi mungkin kayak buat mereka pun yang brand besar itu, kalau menurut aku hari gini tuh collab itu sesuatu yang seksi. Tapi kalau yang collab tuh brand yang besar banget sama besar banget, itu tuh jadi gak seksi. Kebayang gak sih? Let's say brandnya tuh udah, ya kayak Nutrisari kan udah mature banget lah ya ibaratnya. Terus dia collab sama brand yang udah, aku gak tahu sih ada 200 store gitu. Iya. Pasti gak seseksi itu gitu. Tapi kalau mereka collabnya dengan brand yang masih butik kayak aku gitu, masih cuma tokonya 1, 2, itu tuh jadi sesuatu yang kayak relationship yang
Kebayang. gimana Oke, gitu, oke, ngerti kan? oke, Kayaknya ngerti. lucu nih gitu kan, dari mereka juga lucu nih, brand besar yang kayaknya mau gitu loh untuk Mm-mm. ya menggandeng brand kecil. Kayaknya Oke. ada part itu juga kalau menurut aku. Kalau brand kecil sama brand kecil Lucu juga, nggak apa-apa menurut aku. nggak Tapi apa-apa. ya maksudnya let's say Tuku, tapi Tuku tidak sekecil itu juga. Tuku gede. Dan itu orang yang suka tuku itu udah kayak garis keras gitu loh. Kalau Garis aku keras perhatiin, ya. iya nggak ngerti kenapa gitu. Se-addict itu atau pokoknya gue tuku banget lah gitu. Iya, tapi kayaknya kita collab tahun lalu ya, mungkin sekarang pasti mereka lagi growing, cuma mereka juga maksudnya ibaratnya masih brand lokal lah, ya kan, yang bukan yang udah established puluhan tahun gitu. Let's say Indofood gitu misalnya, kayak gitu. Kalau ada tiba-tiba misalkan brand yang mau ngajak collab tapi absurd. Misal, I don't know, semen 3 roda ngajak collab sama roti Eneng. Aneh nggak tuh? Ya nggak mungkin semen taruh dalam roti ya. Mungkin bungkusnya jadi bungkus semen. Betul. Misal. Menurut aku lucu, misalnya nih kepikirannya gitu, oh setiap beli 10 roti ada semen yang disumbangkan buat anak-anak bikin sekolah Tuh, misalnya. langsung emang background agency langsung tuh dapat idenya gitu ya. Kan bisa kayak gitu kan. Bisa. Oke, jadi sebenarnya any idea Iya. oke ya. Tapi kalau yang yang absurd nih ya, contoh es krim rasa Indomie goreng. Aneh, ada kan? Ada, tapi kan nggak terus-terusan ada kan itu. Betul. Artinya secara bisnis nggak akan bisa long Nggak lah. sustain ya. Iya. Mending dikerjain nggak kira-kira? Tergantung sih, kalau menurut aku itu menarik, challenging, aku mau ngerjain. Cuma ternyata aku merasa itu kayaknya ini di luar kemampuan aku ya. Mesti kan kadang kita harus tahu diri juga ya. Nggak, ya aku juga tidak mau memaksakan lah. Kalau sampai seaneh itu gitu dan aku ngerasa aku tidak mampu, ya aku mending bilang, kayaknya aku tidak sanggup. Oke, kebayang. Kita masuk ke sesi pertanyaan, kita masuk ke sesi yang seru, yaitu pertanyaan dari follower. Baik. Nah, ini kebetulan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya nggak ngerti kenapa dari kemarin pertanyaannya selalu aneh-aneh juga. Oke. Pertanyaan pertama, Kak, apa iya kalau ada roti buaya pas lamaran suami saya nggak bakal selingkuh? Pertanyaan yang luar biasa. Wow, tergantung suaminya sih sebenarnya ya. Oke, kan mitosnya gitu. Kalau ada roti Mitos, buaya, buaya tuh setia katanya. Katanya, tapi ada istilah buaya darat. Betul. Nah, jadi apakah ada kaitannya roti Eneng bikin roti buaya gak sih? Enggak sih kebetulan, karena roti buaya itu kan agak keras ya. Iya. Dan roti kita kan soft ya. Kayaknya agak susah gitu takutnya gitu daripada kita terima. Ada beberapa waktu itu awal kita buka kayak mau dong bikin roti buaya gitu kan. Cuma kayaknya takutnya tidak memenuhi ekspektasi gitu kan. Jadi mendingan kayaknya belum sanggup deh. Oke. Jadi gimana? Apakah roti buaya kalau ada kayaknya bikin suami ya. tidak selingkuh? Kayaknya kalau misalnya bener kayak gitu, semua orang married udah ada roti buaya nih pasti. Gitu. Kalau bisa buayanya 100, roti buaya 100 kali ya. Gitu ya. Kayak itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin, Lumayan oke. absurd ya nanyanya ya. Dari Puspita, Kak, kalau mau beli franchise-nya bisa nggak? Wah, apa membuka franchise? Sementara sih enggak. Kenapa? Karena aku cuma nggak mau buka franchise gitu, cuma mau misalnya nyari keuntungan gitu, tapi aku nggak bisa menjamin kualitasnya. Jadi nggak mau dulu. Sementara ini sih tidak sih, karena aku melihat beberapa franchise yang grow-nya cepat, turunnya cepat. Kenapa begitu? Kalau udah meroket tuh nyungsep. Kadang-kadang yang orang-orang yang menjual franchise itu mungkin kayak, sorry ya ini Kita nggak sebut merek deh. Kita nggak sebut merek tentunya. Pas mereka jual franchise itu kan mereka dapat sejumlah uang lumayan besar. Betul. Betul kan? Abis itu kadang-kadang tidak memperhatikan kelanjutan brandnya itu seperti apa. Itu sih, oh ya udah terima duit udah untung dong. Bener kan? Tapi itu tidak diperhatikan lagi tuh, kayak dia mau jual harga berapa yang untungnya susah kayak, atau nanti kualitasnya menurun. Jadi emang cuma yang penting gue bisa jual franchise misalnya 100 outlet. Gue udah dapet 10M gitu, kayak udah cukup nih. Dihancurin aja brandnya mati juga mereka kayak udah gak peduli. Iya, itu jahat sih kalau kayak gitu ya. Tapi di Indonesia banyak. Ya ada banyak lah. Ada banyak. Ada banyak. Coba banyak kan brand-brand yang kayak tiba-tiba itu tiba hilang. Cuma dalam setahun. Bahkan nggak nyampe 2 tahun loh gitu. Aku belajar dari situ. Jadi selama
aku belum bisa gitu, kan aku juga jadi jahat dong sama orang lain. Bener gak sih? Bener. Kayak ya udah aku sih terima duit mereka, mungkin kayak gue jual franchise deh misalnya 500 juta mau gak gitu. Oke, 500 juta mereka bayar. Habis itu aku gak perhatiin lagi, berarti kan ya aku untung 500 juta, mereka untung apa? Tapi kan reputasi itu kan nggak Betul, bisa. betul. Artinya kalau nanti next bikin brand lagi ya udah siapa yang mau percaya. Bener, apalagi namanya Roti Eneng nama aku kan. Nah, kita lanjut lagi dari Fatmia, ini perempuan nih. Ada kelasnya kah Mbak? Kelas manajemen toko roti biar tahu butuh berapa bahan dan hasil berapa. Gimana cara buat toko tetap jalan tapi kitanya owner tetap santai. Oke. Kayak kemarin itu sih ada yang bikin kayak kelas-kelas online atau kayak seminar gitu, belajar kayak aku ngasih presentasi terus orang habis itu bisa tanya jawab gitu sama aku kayak mengenai bisnis. Jadi yang datang itu orang-orang yang baru buka bisnis emang. Oh, emang pernah bikin kelas kayak begitu? Bukan aku sih yang bikin. Siapa? Biasanya ada orang lain, aku diundang jadi pembicaranya. Oh, gitu. Aku sendiri sih nggak pernah bikin sih. Terus dulu during pandemic banyak kelas-kelas online gitu yang kayak bahkan ada yang kayak bisa one on one bareng aku setiap minggu gitu. Oh, seru dong. Untuk nanya-nanya gimana sih yang basic ngitung COGS lah gitu-gitu, belajar terus gimana sih supaya dapat bahan tuh yang murah misalnya gitu, supaya dapat karyawan yang oke, gitu-gitu sebagai. Terus dia bilang apa, gimana biar kita bisa santai. Kayaknya setiap kerjaan gak ada yang santai sih ya. Enggak lah, bisa diving tuh santai berarti. Iya dan enggak ya menurut aku. Okay. Tapi kan pikirannya tuh selalu mikir ke situ. Iya kan, mikirin hal baru. Itu sama aja kayak kita ngantor terus kita cuti kan sebenarnya kan. Iya. Gak mungkin lah aku kayak 24 jam. Maksudnya ya 24 jam pikirannya mungkin di usaha aku gitu ya. Tapi kan gak secara badan kan tetap harus butuh ngelakuin sesuatu yang lain gitu. Dan menurut aku kalau aku traveling itu aku biasanya untuk memperkaya sih, kayak apalagi yang bisa aku lakukan sih gitu kan, buat Roti Eneng juga gitu. Atau kayak gimana kita bisa memperluas wawasan kita, menambah ide-ide kita kalau kita tuh cuma di situ-situ aja kerja. Kayak contoh nih, aku punya rasa baru nih, namanya Dutch Apple Pie. Dutch Apple Pie. Roti dingin Dutch Apple Pie. Itu gara-gara waktu aku akhir tahun lalu ke Amsterdam, terus ada satu toko yang jual apple pie, itu aja jual apple pie tok. Tapi orang tuh ngantri. Dan emang pas dimakan enak gitu rasanya. Itu menginspirasi aku buat bikin si Dutch Apple Pie ini. Aku gak bikin plak-plak apple pie kan tadi aku bilang. Tapi aku bikin gimana rasa apple pie ini gitu, aku adaptasi jadi ada di roti. Tapi kan kalau aku gak traveling, gak tahu. Aku gak tahu gitu. Kadang aku ke traveling keluar, bahkan aku pergi sampai ke Papua aja aku suka di sini ada bakery apa ya? Gitu loh. Terus aku pengen tahu sih kalau di daerah tuh bakery-nya seperti apa sih. Aku makan, aku cobain gitu. Aku posting kadang-kadang gitu. Ya, untuk nyari inspirasi aja. Traveling tetap penting selaku owner untuk cari inspirasi ya. Betul. Oke. Terus ada lagi dari Siahanrodo. Bener. Buka di Renon Denpasar Kak. Pakai emoticon api. Doakan saja ya, doakan saja. Berarti in case mau buka cabang pun tidak franchise, tapi memang benar di manage sendiri. Biasa kita manage sendiri. Cus, buka di Bali. Doakan saja. Doakan saja. 5 tahun ke depan, kira-kira bayangannya bakal gimana nih Roti Eneng? Semoga sih tetap sustain ya. Kalau aku sih lebih mikir kayak orang tetap ingat brandnya, orang tetap beli rotinya, tetap sayang sama brandnya. Terus kayak mungkin aku sih bukan tipe yang kayak aku ingin buka 100 toko itu. Terus nggak puguh gitu loh ibaratnya. Aku lebih pengen punya beberapa toko yang tapi seksi lah ibaratnya brandnya gitu. Ini soon tahun ini kita akan buka satu toko lagi dengan konsep yang beda juga. Wah, apa beda brand? Tetap kayak ini kan kerotian by Roti Eneng. Jadi ini titik-titik by Roti Eneng. Oh, dengan masih. konsep yang beda juga. Di daerah mana ada? Jakarta Selatan. Jaksel. Masih tetap Jaksel, nggak terlalu jauh sih dari Gandaria. Oke. Tapi targetnya lebih anak muda lah. Kita doakan biar lancar semuanya. Ya. Terus pasti diposting dong ya. Pasti. Iya. Selaku pemilik brand, kira-kira spill dong favoritnya makanan, minuman, snack brand lain tapi lokal yang ya. disuka. Sebenarnya banyak sih ya. Satu aja, ya. satu-satu. Yang paling suka.
Ini tuh snack atau restoran atau apa nih? Restoran dulu deh. Suka makan di mana yang lokal? Rembulan aku suka. Rembulan tuh makanan Indonesia apa Indonesia. Padang? Indonesia. Indonesia ya? Pagi sore aku suka. Padang. Padang. Oke, sip. Restoran cukup. Aduh. Snack. Indofood aku suka, mie instan. Itu snack bukan sih? Snack ya, bukan snack. Aku suka banget lagi makan mie instan. Walaupun ya well. Seminggu bisa berapa kali? Enggak. Dulu sih sering sih ya. Cuma kayak supaya gak terlalu gemuk juga ya, jaga ya. Pokoknya setiap diving sih harus makan sih kayak. Setiap diving harus makan. Oke. Itu kayak bentar, wajib. sebelum diving atau pas keluar? Pas keluar, lapar dingin tuh rasanya makan anget-anget. Indomie gitu ya. Kayaknya ngerasanya kayak disayang gitu loh. Wow, Indomie pakai telur sama pakai telur pasti. Sawi. Betul, pakai telur sama sayur udah cukup. Oke. Kalau minuman suka apa? Jujur aku jarang sih minuman manis gitu sih, aku jarang. Jadi enggak ya? Iya. Pas dulu ya. Oke. Terakhir nih, kasih ini dong saran, tips, pesan untuk para UKM di Indonesia. Mulai aja dulu. Kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan. Terus kayak yang ditakutin orang selalu takut gagalnya dan takut ruginya. Bener kan? Kayak nggak akan pernah mulai sih. Tapi kalau ini nanti rugi, nanti kalau gagal gimana? Menurut aku sih apa yang aku lakukan tuh nggak selalu berhasil sih. Kayak orang soalnya kayak datang ke aku selalu gimana caranya pasti bisa jual produk tuh pasti laku gitu. Well, kalau aku punya jawabannya gitu ya, kayaknya gak cuma orang Indonesia sih ya, seluruh orang di dunia nih akan datang ke aku sih. Aku gak punya jawabannya sejujurnya. Aku berusaha sebaik mungkin. Aku bikin produk yang aku suka juga, yang bisa aku konsumsi juga, ya kan. Aku gak mau jual produk yang aku aja ragu-ragu nih, kayak sebenarnya kurang suka sih gitu kan. Atau kayak ini sebenarnya tidak sehat sih gitu. Terus aku jual ke orang, aku gak mau. Cuma jangan takut gagal karena untungnya nih ibu aku tuh selalu ngajarin ke aku. Adalah masa-masa mungkin aku gagal gitu kan ya. Terus kayak sedih gitu kan, down. Ibu aku tuh gini, mama tuh nyekolahin kamu tuh mahal. Bener kan ya, sampai kamu sekarang ini ya, investasi mama tuh gede loh. Ibaratnya gitu kan ya. Iya. Sekolah tuh mahal, jadi setiap kamu gagal, anggap aja tuh biaya sekolah. Jadi kamu gak akan pernah nyesel gitu kayak, kenapa ya, itu sekolahnya kamu, jadi kamu gak akan ngulangin kesalahan yang sama. Ibu aku tuh selalu, hebatnya dia selalu mengingatkan aku seperti, dia itu keras ya, dia tuh tiger mom lah ibaratnya. Dia tuh orang yang keras banget gitu, dan kalau kita mau bikin usaha, dia tuh selalu men-challenge kita kayak, kamu yakin ini? Tapi hebatnya beliau, begitu kita gagal, dia orang yang akan bilang, it's okay, itu sekolahnya kamu gak perlu menyesali apapun, kamu belajar dari sana. Jadi aku selalu kayak yes gitu, gak apa-apa, gagal itu gak apa, yang penting aku nyoba dulu daripada aku tuh tidak pernah nyoba. Kayak Roti Neng ini ya aku nyoba dulu kan, aku juga gak tahu sih ini akan berhasil apa enggak. Dan kalau ditanya capek apa enggak, jangan ditanya. Bener-bener Senin sampai Jumat aku kerja di agensi, dan di agensi itu kan kerjanya bukan 9 to 5 ya. Kadang-kadang kita jam 1 malam baru pulang, jam 3 malam baru pulang. Sabtu Minggu terus aku harus masih buka Roti Neng lagi. Dan selama setahun gitu, untungnya tidak tipes ya. Itu tuh bener-bener gak pernah liburan. Ya awal selalu ya buka Roti Neng tuh aku tidak pernah liburan, tidak punya, jangan kan liburan ya, kayaknya pergi sama teman-teman lagi tuh nggak pernah gitu kan. Tapi menurut aku ya itu harga yang harus dibayar sekarang sih gitu. Maksudnya kayak aku nengok ke belakang, aku mungkin ngerasa gila kalau disuruh ngulang masa itu aku belum tentu sanggup gitu. Maksudnya tidak semudah dulu kan pastinya ya. Tapi aku bersyukur pada saat itu aku memulai. Dan aku ngejalanin capeknya, secapek apapun. Kadang-kadang mau nangis ya udah jalanin aja gitu kan, cuma tidur 2 jam 3 jam ya udah jalanin aja gitu. Dan menurut aku ya terbayar sekarang sih gitu. Wow, mudah-mudahan buat yang ngedengerin UKM dapat pesan belajar sesuatu lah ya dari apa yang disampaikan. Ngomong-ngomong kan ini bisnis berarti sendiri ya? Ya. Kalau ngebagi tugas gitu nggak sih sama suami atau keluarga yang lain mungkin? Sebenarnya ada kakakku yang bantu juga kadang-kadang develop produk gitu, yang bantuin aku untuk training orang gitu kadang-kadang untuk di kitchen kakak laki-lakiku. Terus kalau suamiku paling aku minta input gitu, atau biasa karena dia creative director juga dia punya agensi sendiri. Pantesan. Jadi banyak kan tuh kayak aku
diskusi aja sih sama dia, kalau aku bikin konsep gini menurut kamu menarik gak? Berarti orang kreatif sama orang kreatif. Oke. Tuh, jadi kayak teman brainstorm gitu. Terus ya kalau aku lagi nggak bisa berhalangan, tentunya dia yang membantu. Oke. Wow, nggak kerasa guys, udah hampir 1,5 jam kayaknya kita. Aku bilang thank you banget udah mau mampir ke podcastnya The Spice Guy. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang dengerin dan sukses juga buat Roti Eneng dan apapun itu yang dikerjakan. Dan aku benar-benar terinspirasi banget yang soal mengajar itu ya. Hopefully mudah-mudahan coba mau sekali-sekali gitu ya cuti terus kesana gitu. Thank you banget Diana, sukses. Terima kasih udah diundang datang ke sini, tempatnya bagus banget. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.